Alhamdulillah, ma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Ad-Du'a wa Halim yang dirahmati dan diberkahi serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali marilah kita tidak bosan-bosannya untuk memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan, keadaan, setiap waktu dan tempat atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Khususnya malam hari ini kembali Allah memudahkan kita untuk menjalankan sholat maghrib dan isya serta melanjutkan kajian atau majlis ilmu dalam pembahasan tafsir ayat-ayat hukum. Hadirin rahimakumullah, dan untuk menyingkat waktu karena waktu yang tidak panjang di dalam majlis ini, kembali kita akan membahas dan mengkaji kitab Tafsir Rawai'ul Bayan karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas surat Al-Baqarah ayat 221 yang membahas mengenai keharaman menikahi perempuan-perempuan yang musyrik dan laki-laki yang musyrik. Musyrik ini dalam hal ini yang dimaksudkan adalah orang-orang yang tidak diturunkan kepadanya kitab suci atau bukan ahlul kitab. Misalnya orang-orang pagan, orang-orang penyembah arwah, atau orang-orang yang sama sekali tidak bertuhan atau ateis, maka hukumnya haram, dan apabila terjadi maka nikahnya tidak sah, dan hasil dari sesuatu yang tidak sah adalah tidak sah. Adapun menikahi perempuan ahlul kitab, yaitu perempuan-perempuan Nasrani dan Yahudi, maka seorang muslim boleh melakukannya, dengan catatan dia benar-benar adalah seorang yang mengimani keyakinannya itu sebagai Nasrani atau Yahudi, bukan sekedar keimanan dalam KTP seperti yang banyak terjadi di negara-negara barat, pengakuannya sebagai seorang Nasrani atau Yahudi tapi keyakinannya adalah ateis. Yang seperti ini tentu tidak masuk di dalamnya. Tetapi meskipun demikian kita patut untuk berhati-hati di zaman ini. Hendaknya jangan sampai seorang muslim itu menikahi perempuan Nasrani atau Yahudi meskipun dibolehkan oleh syariat, karena kenyataannya keburukan yang ditimbulkan dari pernikahan seperti itu jauh lebih dahsyat dari apa yang dahulu mungkin pernah dilakukan di zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya saat ini mungkin bisa dikatakan kekuatan seorang perempuan, seorang ibu di dalam rumah tangga itu cukup besar dalam menentukan jalannya bahtera rumah tangga, sehingga seorang anak itu bisa saja nanti diajak ibunya mengikuti keyakinan ibunya yang tidak muslim, sehingga akan memberikan efek sangat buruk bagi suami, karena seorang ayah itu bertanggung jawab atas pendidikan anaknya, apalagi keyakinan anaknya. Seorang ayah benar-benar bertanggung jawab jika anaknya itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai kafir atau tidak meyakini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, berikutnya kita akan masuk dalam ayat berikut
dalam ayat 222 dan 223 masih dalam surat Al-Baqarah. Memang surat Al-Baqarah ini penuh sekali dengan ayat-ayat hukum, khususnya dalam pembahasan beberapa ke depan ini. Pembahasan itu sangat berkaitan dengan masalah-masalah keluarga dan rumah tangga. Ya, kemarin dimulai dari menikahi perempuan atau laki-laki musyrik, kemudian kita akan pada malam hari ini akan membahas hubungan seorang suami dengan istrinya. Di dalam pembahasan ini, di sini Syekh Muhammad Ali As-Sabuni memberi judul dalam muhadarahnya yang ke-15, I'tizalun nisa'i fil mahid, menjauhi perempuan ketika sedang haid. Ya. Dalam pamflet yang saya sampaikan itu saya tulisnya mendatangi. Ya. Mendatangi ini menggunakan kalimat kiasan, ya, kalimat yang lembut, ya, bukan makna hakikinya, bukan artinya kita tidak boleh dekat-dekat istri, bukan itu maksudnya, ya, tetapi maksudnya mendatangi ini adalah bercampur secara sempurna, atau dalam bahasa lain bersenggama, ya. Nah itu maksudnya di situ. Jadi bukan sekedar mendatangi. Kalau mendatangi istri dalam keadaan haid tentu itu masih diperbolehkan, ya, tidak ada perbedaan ketika istri haid atau tidak. Yang dilarang itu adalah ketika bersenggama dengannya, ya, bercampur, ya. Penggunaan kata yang kiasan seperti ini itulah yang memang biasanya dipakai Al-Quran ketika seorang datang atau ingin mendatangi bersenggama dengan istrinya, maka Al-Quran tidak pernah menggunakan kalimat yang sangat vulgar seperti itu, ya. Al-Quran memilih kalimat-kalimat yang lebih lembut, seperti nanti dalam ayat ini kalimatnya mendatangi, ya. Kalimat dalam Al-Quran ini kalimatnya mendatangi. Dalam kalimat yang lain misalnya masuk, ya, ifdha itu masuk ke seperti ke sebuah ruangan, gitu, ya, masuk gitu, ya, atau mencampuri dan lain sebagainya. Itu kalimat-kalimat yang dipakai Al-Quran, ya, ketika bicara tentang hubungan antara seorang suami dan istrinya. Baik, langsung saja kita akan membahas dua ayat di dalam pertemuan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 dan 223 yang berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri ketika dalam keadaan haid. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang perempuan yang sedang haid atau tentang haid, ya. Di dalam beberapa ayat ini nanti akan kita ketemu pertanyaan atau ayat-ayat yang menggunakan yas'alunaka. Ini beberapa di sini agak cukup banyak, ya. Ini kembali kita bertemu. Kemarin kita dalam ayat 219 dan 220 itu ada 3 kali bahkan disebutkan, ya, berkaitan dengan khamr, dengan judi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kemudian dalam ayat yang sama yas'alunaka madza yunfiqun. Kemudian ayat yang berikutnya yas'alunaka 'anil yatama, ya, tentang anak yatim. Nah, sekarang ini ada pertanyaan lagi, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka kembali bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang haid, ya, tentang haid. Nah, ini diceritakan, memang ini saya langsung lompat dulu ke asbabun nuzul, ya, di sini disebutkan ada asbabun nuzul yang cukup panjang. Saya secara singkat saja sebutkan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dulu ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, di Madinah itu sudah ada orang Yahudi. Sebelum Nabi datang sudah ada orang Yahudi. Penduduk asli Madinah itu bangsa Arab dari suku Aus dan Khazraj, ya. Kira-kira 150 tahun sebelum hijrahnya Nabi, sebelum datangnya Nabi, ada beberapa suku Yahudi yang migrasi dari utara, dari Palestina, ya. Mereka migrasi ke arah selatan, ya. Mereka ada yang sampai ujung selatan, sampai ke wilayah Yaman. Sampai sekarang ada Yahudi Yaman. Ada yang sampai di wilayah Hijaz itu. Hijaz itu mencakup Madinah, Mekah dan sekitarnya, ya. Mereka di Hijaz tinggalnya di Madinah. Mereka tidak ada yang masuk Mekah, ya. Jadi tidak ada Yahudi di Mekah, adanya di Madinah.
Ada 3 suku Yahudi yang datang ke Madinah. Ada yang dekat dengan Madinah sendiri, ada yang agak jauh, ya, ada di wilayah yang paling jauh itu di wilayah Khaybar. Wilayah Khaybar itu 150 kilo kira-kira dari kota Madinah. Ya, mereka punya benteng yang kuat. Singkat cerita, orang-orang Yahudi ini mereka punya hubungan erat, ya, dalam perdagangan, juga dalam peperangan dengan orang-orang Arab. Ya, dan banyak tradisi-tradisi Yahudi ini yang atau keyakinan-keyakinan Yahudi ini yang sudah mulai masuk ke dalam bangsa Arab. Ya, di antaranya berkaitan dengan seorang suami ketika mendapati istrinya dalam keadaan haid. Nah, orang Yahudi punya keyakinan dan tradisi bahwa kalau ada seorang perempuan Yahudi dalam keadaan haid, maka suaminya tidak boleh memberinya makan, tidak ajak minum, ya, bahkan nggak boleh tinggal di rumah. Kalau dia tinggal di rumah itu suaminya cari tempat yang lain, pokoknya nggak serumah, gitu. Jadi dijauhi benar-benar. Dan juga tidak, apalagi sampai dicampuri oleh suaminya itu, apalagi, ya, gitu. Jadi benar-benar dijauhi. Itu keadaan orang Yahudi, ya. Di sisi lain, ya, memang ini nggak ada. Di sisi lain, orang-orang Nasrani itu membolehkan seorang suami untuk mencampuri istrinya, gitu ya. Mencampuri dalam arti tadi, ya, mencampuri dalam arti bersenggama, ya, itu kepada istrinya. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW datang, ya, kemudian didapati keadaan orang Yahudi yang benar-benar meninggalkan istrinya itu, ya, maka ada salah seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tradisi tersebut, tentang apa yang mereka dapatkan dari orang Yahudi itu, ya, di mana mereka menjauhi istrinya mereka benar-benar. Maka kemudian turunlah ayat ini, ya, yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang haid, ya, tentang haid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawabnya di dalam ayat ini, diturunkan ayat ini, ya. Allah berfirman, qul huwa adza, katakan wahai Nabi Muhammad, haid itu adalah sesuatu yang adza. Adza itu segala sesuatu yang tidak kita sukai, yang kita benci, ya. Apapun bentuknya dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita benci itu bisa dikatakan adza, ya. Fa'tazilun nisaa fil mahidhi, maka jauhilah perempuan itu ketika dalam keadaan haid, ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah. Jauhi di sini maksudnya jangan dicampuri, ya, jangan dicampuri, bukan dijauhi, tidak diajak makan, tidak diajak minum, suruh tinggal sendirian sampai selesai haidnya, bukan. Fa'tazilun nisa, ya, menjauhi perempuan ketika dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna, jangan kalian mendekati istri-istri itu, jangan kalian mendekati mereka, istri-istri itu, hatta yadhurna, sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, jika mereka sudah suci maka datangilah. Nah, ini yang kalimat yang saya pakai, fa'tuhunna, datangilah mereka, ya, min haitsu amarakumullah, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang at-tawwabin yang suka bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang suka bersuci. Kemudian ayat berikutnya 223 Allah melanjutkan, masih dalam hal kaitan hubungan seorang suami dengan istrinya. Allah berfirman, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nisa'ukum, istri-istri kalian itu adalah harthul lakum, ladang kalian untuk bercocok tanam, ya. Fa'tu harthakum, maka datangilah istri kalian itu dari tempat yang kalian inginkan, terserah bagaimana caranya. Nah, ini ada sababun nuzulnya juga, ya, ada sababun nuzulnya juga. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ya, dari Jabir, ia berkata, kanatil yahudu taqul man ata imra'atahu min qubilha min duburiha kanal walad ahwal. Orang Yahudi itu punya keyakinan kalau ada seorang laki-laki mencampuri istrinya di tempat biasa, mohon maaf ya, mungkin bahasanya mungkin agak vulgar ini supaya jelas, ya, karena masalah fikih.
seorang laki-laki mendatangi istrinya di tempat yang biasa ia mendatangi istrinya itu, tapi dari posisi belakang, ya, dari posisi belakang. Maka kata orang-orang Yahudi, kalau seorang suami melakukan itu, maka biasanya anaknya itu nanti akan cacat. Ahwal itu kakinya cacat satu, pincang, ya gitu. Itu keyakinan orang Yahudi. Lalu turunlah ayat ini. Kata Allah SWT, istrimu itu adalah ladangmu. Datangilah ladangmu itu sesuai kamu yang keinginkan, terserah. Mau dari sisi mana saja silakan, itu bebas. Ya, tapi tentu ya nanti akan kita jelaskan itu harus sesuai dengan adab-adab Islami. Jangan sampai kita mendatangi istri itu sampai menyakiti dirinya, itu dilarang. Ya, sesuatu yang nyaman silahkan dilakukan, ya, dengan cara apapun silahkan. Dalam sebuah riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diceritakan dulu orang-orang Quraisy di Mekah itu punya kebiasaan, ya, orang-orang Quraisy di Mekah itu kalau punya istri, mereka mau mendatangi istrinya itu gimana pun caranya, mau dari depan dari belakang terserah. Nah, itu nggak ada tabu, ya. Nah, tetapi ketika di Madinah perempuan-perempuan Ansor itu tidak umum kalau didatangi dari belakang, gitu. Ya, tidak umum didatangi dari belakang. Nah, ketika ada seorang laki-laki muhajirin dari Mekah menikahi Ansor dari Madinah, lalu ingin melakukan itu, ya, kemudian perempuan itu menolak, sehingga berita ini tersebar kemana-mana sampai datang atau terdengar kepada Rasulullah SAW. Akhirnya turun ayat ini. Ya, ayat ini silakan kamu datangi istri kamu dengan cara yang paling kamu anggap nyaman, yang senang, ya, yang penting tidak saling menyakiti, silahkan. Ya, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum, datangilah tempat ladang kalian itu anna syi'tum, sesuai dengan keinginan kalian, ya. Wa qaddimu li anfusikum, ya, dan hendaklah kalian itu mengajukan atau melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh untuk dari diri kalian, persiapan untuk akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annakum mulaquh, ketahuilah bahwa kalian sungguh akan bertemu dengan Allah itu. Wabasyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berbagai hal yang luar biasa yang perlu kita perhatikan dalam hubungan suami istri. Yang pertama, kalau kita lihat ini yang berkaitan dengan perempuan haid, Islam sangat menjaga kebersihan dalam hubungan suami istri itu. Jangan sampai hubungan suami istri itu dilakukan dengan cara-cara yang kurang nyaman. Ya, termasuk mendatangi istri dalam keadaan haid itu adalah sesuatu yang tidak nyaman bagi istri. Ya, juga mungkin bagi suami juga melihat darah seperti itu, ya, mungkin tidak nyaman, maka tidak dilakukan. Ya, maka tidak dilakukan. Selain itu, tentu di zaman modern ini ternyata telah terbukti secara klinis dalam ilmu kesehatan bahwa mendatangi istri dalam keadaan haid itu beresiko mendatangkan berbagai penyakit atau mendatangkan infeksi dan lain sebagainya. Jadi memang ini secara hukum dunia yaitu ditunjang seperti itu, artinya ada hikmahnya. Ya, kalaupun seandainya, selalu saya sampaikan, seandainya ada hukum Islam yang kita tidak mengetahui hikmah di dalamnya, itu tidak ada masalah. Ya, tetap pasti setiap hukum itu ada sesuatu yang luar biasa yang masuk dalam logika kita, baik kita ketahui atau tidak. Nah, di dalam masalah ini sangat jelas. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batasan. Jangan sekali-kali seorang itu mendatangi istrinya ketika dalam keadaan haid, ya. Kita diminta untuk menjauhinya. Nah, menjauhi istri ini adalah sekedar mencampuri itu. Adapun dalam kegiatan sehari-hari silahkan, ya, silahkan. Bahkan para ulama menyatakan bahwa menjauhi istri ketika berhubungan itu, kalau istrinya itu sudah ditutup antara bagian pusar dengan lutut, ya, maka silahkan. Itu para ulama kurang lebih sepakat, ya. Para ulama 4 madhab sepakat kalau istri itu sudah tutup, ya, kalau dalam hadis itu disarungi, ya, Rasulullah memerintahkan Aisyah ittaziri atau syudda izaraki, ya, kencangkan itu
sarungmu itu, ya. Kalau sudah ditutup bagian antara pusar dengan lutut, bagian paha lah kurang lebih, ya, dari pusar sampai bagian paha itu, maka silahkan untuk untuk apa yang diinginkan suami dari istrinya silahkan, ya, yang apapun yang diinginkan suami dari istrinya silahkan, ya, dengan cara-cara yang baik seperti itu. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam pendapat yang kuat bahwa seorang suami itu sebenarnya yang tidak diperbolehkan itu adalah mencampuri secara sempurna, itu persenggamaan itu saja yang tidak boleh, ya. Adapun ingin menikmati bagian pahanya, itu bebas, ya, dalam arti tidak harus dikasih sarung dulu, ditutup sarung, ya. Tetapi memang kalau ingin lebih hati-hati, lebih bagus kita tutup dulu. Kata Aisyah, siapa di antara kita ini yang mampu untuk menahan gejolak birahinya dibanding Rasulullah SAW? Susah, ya. Rasulullah itu ketakwaannya mampu, ya. Memang yang diharamkan intinya yaitu persenggamaan itu yang diharamkan, ya, yang tidak boleh didekati itu, ya. Tetapi ada yang konsep yang namanya sadduz dzari'ah, memberikan penjagaan dari sebuah hukum yang diharamkan, ada pagar-pagernya. Maka pagar dari masalah ini adalah si istri itu diminta untuk memakai sarung, ya. Nah, selain itu silahkan terserah dinikmati bagian mana, silahkan, itu bagian hak suami, ya, bagian hak suami. Selama istrinya tidak nyaman, tidak merasa terganggu, itu silahkan, apa yang disepakati silahkan dilakukan, ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhurna, dan jangan kalian mendekati, ya, mendekati tadi itu mencampurinya, hatta yadhurna, sampai mereka itu suci, ya, suci. Nah, di sini mungkin sebentar saya keluar sedikit berkaitan dengan haid. Masalah haid ini rahimakumullah merupakan pembahasan fikih murni, ya. Meskipun haid ini merupakan masalah tentang perempuan, ya, dan tidak ada kaitannya dengan laki-laki sedikit pun, tetapi seorang suami itu juga perlu untuk belajar tentang haid, ya. Karena laki-laki itu punya istri dan punya anak-anak perempuan, ya. Yang istri itu saya sering mendapati sekarang banyak sekali kaum perempuan muslimah yang hukum haid itu tidak faham. Hukum haid sama sekali tidak faham. Ini sangat repot. Kalau istri tidak faham, kemungkinan suaminya lebih tidak faham lagi. Ya, ada kejadian lucu gitu. Saya pernah dapat dengar itu, ada suami, ya, karena tidak tahu tentang hukum haid, dia minta istrinya nggak mau, lagi merah. Minggu depan minta lagi merah. Minggu berikutnya minta lagi merah. Karena suaminya nggak tahu, akhirnya merah terus. Padahal kan haid itu ada batasnya, gitu ya, ada maksimalnya, gitu. Karena nggak tahu, gitu. Yang lebih repot lagi nanti kita masuk masalah istihadah, darah penyakit. Ya, ini yang lebih berat memang. Dan salah satu pembahasan fikih yang paling berat itu tentang haid ini, tentang menghitung hari suci dan hari haid bagi perempuan-perempuan istihadah, perempuan-perempuan yang memiliki darah haid, memiliki darah penyakit. Karena setiap orang punya gejala yang berbeda-beda, ya, darah yang keluar pun berbeda-beda. Itu datanya sangat lengkap. Kalau dalam fikih itu harus dikenali, itu darahnya yang keluar hari ini jam berapa lamanya, kemudian warnanya apa, kalau ada perubahan apa perubahannya, itu data-data diperlukan. Nanti baru diteliti haidnya. Oh, kamu haid dari hari ini sampai hari ini, yang sisanya haid. Meskipun keluar darah, kamu adalah darah istihadah. Tetap sholat seperti biasa, tetap puasa seperti biasa. Suami juga boleh mendatanginya seperti biasa. Tapi ada aturan-aturan tertentu dalam istihadah itu. Nah, masalah ini banyak yang tidak diketahui, ya. Misalnya sering perempuan kalau pakai alat kontrasepsi, ya, KB, ya, dipasang KB misalnya IUD atau itu sering, ya. Kemudian terjadi perubahan siklus haidnya, pakai hormon, ya, pakai suntikan dan sebagainya, terjadi perubahan. Orang mau umroh, kemudian dia datang ke dokter dulu, dikasih pil untuk anti haid, dia minum, akhirnya pulangnya kacau balau. Nah, itu harus hati-hati kita. Jangan sembarangan kemudian sholat nggak sholat itu luar biasa. Kita harus hati-hati. Maka pelajaran tentang haid ini sangat-sangat diperlukan. Ya, bahkan di sebagian tempat itu ada daurah khusus membahas haid, itu penting. Ya,
penting sekali. Bukan hanya perempuan saja ini, laki-laki juga penting supaya nggak dibohongi seperti suami tadi itu, ya, supaya tahulah kita ngajarin anak kita, ya, bagaimana haid yang sebenarnya. Nah, jadi haid ini, ya, adalah darah yang normal siklus bulanan seorang perempuan. Ya, siklus bulanan seorang normalnya seperti itu. Tapi ada perempuan yang memang kadang-kadang haidnya 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Saya pernah ketemu perempuan yang haidnya itu 3 bulan sekali, itu pun kalau datang. Dan biasanya kalau datang sebentar terus bersih lagi, gitu. Ya, ini Allah yang memberikan semuanya. Ya, bahkan ada riwayat bahwa ada sebagian perempuan tidak haid. Itu ada riwayat seperti dari Fatimah. Dia katakan Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu tidak sampai haid. Ya, itu Allah berikan kepada yang Allah inginkan. Dan juga subhanallah ternyata ada beberapa binatang yang haid kayak manusia juga ada. Ya, seperti kelinci, ya, dalam kitab Al-Hayawanat Kubra, Hayawan Kubra, ada kitab besar punya Imam Al-Jahid, dikatakan ada beberapa hewan di luar manusia yang haid. Di antaranya adalah kelinci, gitu ya. Nah, itu. Jadi, haid ini hal yang normal. Minimal haid itu adalah 1 hari 1 malam, 24 jam. Jadi kalau ada darah datang, ya, darah datang, baru dikatakan darah itu haid apabila darah itu bertahan 1 kali 24 24 jam intinya gitu ya. 24 jam dalam rentang waktu masa terlama haid. Masa terlama haid itu 15 hari dalam pendapat yang paling kuat di antara para ulama. Ada yang mengatakan 10, tapi umumnya ulama mengatakan 15 hari. Jadi selama rentang 15 hari kalau ada darah yang dia itu muncul sedikit-sedikit, ya, dihitung selama 15 hari, setelah ditotal itu mencapai 24 jam, maka itu adalah haid. Itu. Jadi misalnya hari pertama keluar 2 jam, besok bersih gak keluar, besoknya lagi keluar 1 jam, besoknya 3 hari bersih. Nanti kalau udah 15 hari di total ke masa keluarnya itu mencapai 24 jam, maka itulah haid. Ya, tapi kalau kurang dari 24 jam bukan haid, tapi darah istihadah atau darah penyakit. Ya, begini. Nah, ini harus dihitung makanya. Ya. Nah, juga perempuan, ini saya sampaikan pada para ibu-ibu, hendaklah ibu-ibu itu punya catatan khusus tanggalan haid. Itu penting. Haidnya hari ini sekarang ini, ya, berapa hari biasanya, itu penting. Ini bukan cuma sekedar untuk menghitung kehamilan, ya, biasanya ibu kan punya begitu untuk menghitung kehamilan, ya. Ini untuk sehari-hari juga penting, ya, supaya apa, kita tahu rata-rata kita perempuan haid itu berapa, ya, nanti ada lebihnya, ya. Dan nanti kalau terjadi istihadah, darah penyakit, itu data-data itu sangat diperlukan, ya, sangat diperlukan sekali. Gitu. Nah, jadi 24 jam itu minimal 1 haid. Kalau maksimalnya 15 hari. 15 hari itu 24 jam kali 15. Tapi ya sangat jarang, ya, 24 jam kali 15 itu sangat jarang. Tapi intinya selama 15 hari itu kalau masih ada darah, misalnya dia tahu nih hari pertama dia ini haid, 2 haid, 3 haid, terus kosong gitu 3 hari, 2 hari ada haid lagi, ya, 3 hari berhenti lagi, ada haid lagi. Masa-masa jeda suci itu juga haid menurut pendapat yang kuat juga di antara para ulama. Ya, itu juga bagian dari haid begitu. Jadi masa suci di antara 2 haid itu haid, ya. Ada sebagian ulama dalam madhab Malik, ya, juga ada qaul atau pendapat dalam madhab Syafi'i, jeda antara 2 haid itu bukan haid. Jadi kalau dia misalnya 3 hari keluar, 2 hari bersih, nah itu dia diminta untuk mandi dan tetap sholat begitu. Dan suami boleh mencampuri. Jadi kalau keluar lagi, stop lagi, dan seterusnya. Ya, tapi pendapat yang kuat semuanya itu dianggap haid semua. Masa jeda antara 2 haid, ya, 2 haid itu maksudnya haid, suci, haid. Ya, masa jeda itu adalah masa haid yang seorang suami nggak boleh, ya. Misalnya kan ada yang nggak tahu kadang-kadang, ya, udah bersih ini, bang udah bersih, nah tahu mandi kemudian itu masih haid, nggak boleh gitu, ya. Kecuali kalau dia itu memang sudah biasa gitu, ya, misalnya 7 hari, kan rata-rata 7 hari, 6-7 hari. 7 hari biasanya berhenti, ya. Pas hari ke-7 memang berhenti, ya, bersih, dia mandi seperti biasa, dia sholat karena kebiasaannya kan berhenti. Kemudian dicampuri suaminya, tahu-tahu 2 hari kemudian ada darah lagi, meskipun sedikit gitu, yang istilahnya garisan di
apa namanya bekas itu di apa pakaian kita, ya, itu flek itu darah haid karena dia masih dalam rentang 15 hari. Ini juga banyak perempuan yang nggak tahu, ya, dia merasa sudah selesai 7 hari nih, ya sudah selesai, berarti udah bersih. Tahu-tahu 3 hari ada flek, oh ini apa dianggap flek biasa gitu, ya, dianggap bukan haid. Bukan, itu haid karena dia masih dalam rentang 15 hari, ya. Nah, kalau sudah lewat 15 hari dari masa pertama keluar darah, ya, hari yang ke-16 itu baru darahnya istihadhah, darah penyakit. Kalau udah darah penyakit itu bagaimana? Dia sholat seperti biasa, puasa kalau hari Ramadan atau mau mengqadha, mau puasa sunnah silakan, ya, seperti biasa normal. Tapi kalau dia mau sholat, ya mau sholat, tentu ketika sudah 15 hari dia mandi dulu, mandi dari haidnya, ya, suci dulu. Kemudian hari ke-16 setiap kali dia mau sholat dia harus wudhu, memperbaharui wudhu setiap mau sholat. Gak perlu memperbaharui mandi, ya, gak perlu mandi setiap sholat, enggak, cukup wudhu saja. Tapi wudhunya itu harus sudah masuk waktu sholat dulu. Misalnya maghrib nih, ya, jadi dia udah azan maghrib baru wudhu. Nanti isya wudhu lagi, wudhunya yang untuk isya, ya, seperti itu dan seterusnya. Itu untuk penyakit apa, darah penyakit. Ya. Nah, jadi kembali lagi ke sini. Di sini Allah berfirman, "Wala taqrabuhunna hatta yadhurna." Jangan kalian wahai kaum muslimin mendatangi istri kalian sampai istri itu yadhurna, sampai suci, sampai berhenti haidnya benar-benar. Ya, bukan berhenti kemudian nanti muncul lagi. Nah, ini pas berhenti ini masa jeda tadi saya katakan ini masih masa haid, ya. Sampai berhenti benar-benar. Bagaimana caranya? Itu juga sudah ditanyakan oleh sahabat perempuan kepada Aisyah, pada Rasulullah SAW, ya, gimana cara mengetahui? Perempuan sekarang udah tahu, dan juga banyak perempuan zaman sekarang nggak tahu bagaimana haidnya itu selesai. Itu subhanallah, ya. Memang ini karena kita ini zaman seperti ini banyak orang nggak peduli dengan agama, nggak mau belajar, akhirnya kacau balau ibadahnya, ya. Apalagi haid ini kan kaitannya dengan sholat kan tiap hari 5 kali sehari. Gitu. Jadi harus tahu bagaimana tahu dia haidnya selesai. Makanya harus ada catatan dia itu biasanya berapa hari. Nanti hari terakhir dia tes, ya. Kalau zaman Nabi dulu Nabi ngajarkannya dengan kain. Zaman sekarang pakai kapas, dimasukkan ke tempat biasa darah keluar, ya. Haid itu nanti kalau sudah akhir, haid itu kan awal-awal ada beberapa apa namanya gradasi warna, ya. Yang paling awal ketika dress-dressnya biasanya itu warnanya apa, hitam, kalau bahasa fikih itu gitu, hitam. Sebenarnya mungkin merah sangat pekat sampai hitam, ya. Hitam ada kemerah-merahan gitu. Habis itu merah terang seperti darah biasa. Kemudian kuning atau kuning yang ada strip merahnya gitu, ada sedikit merah. Kemudian kuning murni, kemudian yang terakhir itu coklat. Itu yang biasa dengan sebut flek gitu. Kalau flek itu warnanya coklat, itu darah. Itu darah, meskipun warnanya coklat kayak apa namanya, kayak tanah begitu, ya, di pakaian. Itu flek, itu darah, yaitu bagian dari haid. Kalau masih ada flek begitu sedikit masih haid, berarti masih haid. Nah, bersihnya itu bagaimana? Ketika dimasukkan kapas, ya, maka dia basah itu seperti bersih seperti air ludah. Itu nggak ada kotoran sama sekali, baru itu bersih. Itu namanya sudah bersih haidnya. Tapi masih kemungkinan dia nanti datang lagi, kadang-kadang seperti itu. Makanya setiap perempuan itu harus mengetahui kebiasaan haidnya, ya. Nah, setelah dia bersih, ya udah merasa, ini bulan kemarin saya 7 hari, biasanya bulan sekarang juga 7 hari, ya. Dia cek bersih, nah baru dia sholat, ya, baru dia mandi dulu, tentu wudhu seperti biasa, kemudian dia sholat dan barulah suami boleh mencampurinya, gitu, ya. Nah, di sini katakan wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Jangan kalian dekati istri itu sampai suci, benar-benar suci. Ya, jangan yang ragu-ragu. Benar-benar suci sudah. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka itu sudah bersuci, ya, maka datangilah sesuai dengan Allah yang perintahkan. Ya, jadi ketika seorang suami sudah mendapati istri itu bersih dari haid, belum boleh dicampuri dulu sampai istri itu mandi. Nah, ini kadang-kadang ada yang buru-buru juga, ada pernah kejadian buru-buru, udah gimana, udah nanti sekalian aja mandinya kan, salah yang begini ini, ya. Suruh mandi dulu, bersihkan. Itu mandi yang pertama ini kan untuk bisa halal, ya, supaya bersih. Habis itu baru dicampuri seperti itu, ya, baru dicampuri. Nah, seperti itu baru nanti mandi lagi, ya, mandi lagi. Nah, itu adab-adab ini harus kita ketahui.
Nah sekarang gimana kalau misalnya ada seorang suami yang tiba-tiba mencampuri istrinya dalam keadaan haid? Dia nggak tahu, ya kalau nggak tahu dimaklumi ya, istighfar. Kalau dia tahu itu dosa. Ya, umumnya para ulama cukup dia taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan diulangi lagi. Ya, jangan diulangi lagi. Sebagian ulama menganjurkan agar dia bersedekah. Ya, bersedekah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Abu Dawud ya, dan yang lainnya, Nabi memerintahkan untuk bersedekah 1 dinar atau setengah dinar, gitu. Memang ada 2 pilihan, 1 dinar atau setengah dinar. Dinar itu uang emas, ya, uang emas. Kira-kira beratnya 1 dinar itu adalah 4,25 gram emas. 4,25, 4/4 gram. Ya, kalau sekarang emas berapa? Nggak tahu ini, masa naik turun ya. Katakanlah kalau emas sekarang ini pas lagi mahal-mahalnya, kemarin 1 juta misalnya. Berarti 1 dinar itu 4.250.000. 1 dinar 4.250.000 itu sedekahnya segitu. Waduh, gaji sebulan nih. Hadisnya begitu. Itu pendapat sebagian ulama ya. 4,25 gram atau setengah dinar. Nah, yang setengah dinar ya setengahnya. Sebagian ulama ada mengatakan kalau dia mencampurinya ketika darah itu sedang keluar, maka 1 dinar. Kalau darahnya sudah sedikit ya, sudah tinggal bercak tadi itu ya, atau ada flek atau sudah sedikit lah, maka setengah dinar. Itu pendapat sebagian ulama seperti itu. Tapi kalau kita tidak punya nggak apa-apa. Umumnya para ulama dia cukup taubat saja, nggak wajib untuk sedekah ya, nggak wajib untuk bersedekah ya. Tapi kalau kita punya sedekah rezeki ya sedekahlah ya, gitu, untuk ambil kehati-hatian dalam hadis ini ya. Jadi kembali lagi, wala taqrabuhunna hatta, jangan engkau dekati sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fatuhunna min samakumullah, jika sudah suci maka datanglah sesuai yang Allah inginkan. Datangi ya, maksudnya ya lakukan, silahkan apa yang kalian inginkan dari istri kalian ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang suka bersuci. Nisaukum harthul lakum, istri-istri kalian itu adalah ladang kalian. Jadi istri kita itu diperumpamakan oleh Allah dengan ladang ya, ladang tempat kita bercocok tanam ya, tempat kita bercocok tanam. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah ladang kalian itu sesuai keinginan kalian ya. Tadi ada kisah ya mengenai mendatangi istri. Jadi mendatangi istri itu silahkan dengan cara apapun ya, dengan cara apapun silahkan ya, termasuk mohon maaf ya, misalnya sekarang mohon maaf ya, ini agak vulgar, misalnya dengan onani silahkan kalau dengan tangan istri tidak apa-apa ya. Onani yang dilarang kalau dengan tangan si laki-laki itu sendiri ya, atau dengan anggota tubuhnya sendiri nggak boleh ya, atau dengan alat lain ya, nggak boleh. Tapi kalau alatnya itu yang membantunya adalah istri, itu nggak apa-apa, itu bagian mendatangi istri ya. Ya ketika misalnya istri sedang haid kan nggak bisa diapa-apain kecuali ya silakan dengan cara yang seperti itu, tidak apa-apa ya. Itu yang biasanya memang dilakukan seperti itu, dengan cara silahkan. Termasuk mohon maaf ya ini karena bagian dari ya masalah ini ya, boleh juga kita untuk menikmati bagian belakang istri, yang penting bukan di lubang duburnya ya, silakan ya, silakan. Itu bagian manapun dari istilah bagian manapun silakan, yang penting bukan lubang depan, lubang belakang, titik itu. Titik ya, silakan ditafsirkan masing-masing ya. Jadi intinya itu yang tidak boleh begitu. Kalau dari belakang dosa besar ya, kalau sampai lubang dubur dosa besar ya, dosa besar, tidak boleh dilakukan, itu dosa besar. Dosanya nggak seperti kita kalau mendatangi haid ya kita istighfar minta ampun masih mending. Kalau mendatangi dari belakang itu dosa besar ya, jangan dilakukan. Nah termasuk sekarang juga yang ya di zaman sekarang ini ada seks oral. Nah ini kalau di zaman dulu nggak ada yang seperti, belum ada lah ketemu gitu ya, belum ada ketemu. Cuma di dalam fikih itu disebutkan di dalam kitab madhab Syafi'i itu disebutkan seorang suami mohon maaf boleh mencium kemaluan istrinya ya, seorang suami dalam fikih itu disebutkan seorang suami boleh mencium kemaluan, itu sampai di situ batasnya. Belum ada hayalan seperti orang barat sekarang itu yang macam-macam ya. Tapi kan kenyataan itu harus ada jawaban ya. Sekali lagi Islam ini menjawab semua problematika umat akhir zaman, termasuk masalah seks oral ya, masalah seks oral. Dalam masalah seks oral ini para ulama ada setidaknya 2 pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh karena itu apa? Tidak ada adab ya, tidak adab, dan itu tempat keluarnya najis ya.
dan sucikanlah pandangan kita ini dari sesuatu yang kurang baik begitu. Nabi SAW ceritanya Aisyah, beliau mendatangi istrinya itu nggak pernah sekalipun mata Nabi itu melihat bagian tersebut, matanya aja nggak melihat, gitu ya, matanya nggak melihat, ya apalagi sampai melakukan itu. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan boleh, sebagian ulama mengatakan boleh. Yang penting syaratnya adalah harus menghindari kalau ada sesuatu yang haram, ya sesuatu yang haram. Apa yang haram dan najis, ya misalnya keluar dari tempat itu kan sesuatu yang najis, yaitu misalnya air madhi. Air madhi itu air kalau dalam itu disebut juga air praejakulasi, air pelumas awal itu yang agak lengket agak lembut itu najis, seperti air kencing hukumnya, ya. Dan itu biasanya keluar ketika ada syahwat yang tidak sempurna di awal-awal baru foreplay, itu yang keluar itu biasanya, ya bukan air sperma. Nah itu najis, nggak boleh itu. Nah itu kalau kemakan haram hukumnya. Nah kalau dia ada di mulut harus kita lepeh dan kita harus kumur-kumur. Kalau sudah kita lepeh tapi belum kita cuci dengan air, itu najisnya masih di dalam. Nah itu. Nah sperma itu umumnya para ulama mengatakan itu suci, tetapi tidak boleh dimakan. Dimakan karena minal mustaqdzarat, dari sesuatu yang sangat hina. Jadi seperti hal-hal yang kotoran gitu, dia enggak sampah lah misalnya gitu ya, ada sampah itu kan bisa saja, tidak semua sampah kan najis, tapi kira-kira kita mau nggak makan sampah. Nah gitu kurang lebih seperti itu. Jadi sperma itu suci karena dia pembangun manusia, maka suci, tapi mustaqdzarat, jadi tidak boleh dimakan. Maka baiknya ya untuk kita muslim-muslim yang mungkin menjaga kebaikan, baiknya dihindari, ya baiknya yang seperti itu dihindari untuk ngambil pendapat yang lebih hati-hati. Tapi kalau misalnya memang ya keadaannya gimana lagi, sudah pernah, ya itu ada ulama yang membolehkan, tapi hukumnya tetap makruh. Ya boleh itu bukan boleh begitu saja, bukan, tapi makruh, tetap nggak bagus, ya. Baiklah rahimakumullah, inilah pembahasan dia secara singkat. Sebenarnya masih ada sedikit ini karena waktu kita, ya insyaallah nanti kelengkapan dari pembahasan ini akan saya bahas lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian rahimakumullah, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.